guru di Indonesia dengan dedikasi setinggi itu perekrutannya susah, bayarannya kecil. Perekrutan susah, bayar kecil. Selamat datang di konten bedah jurusan. Yoi, sesuai judul, kalian pasti udah lihat judulnya apa. Kita bakal ngomongin tentang PGSD. Apa PGSD? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kayaknya aku harus belajar sekolah dasar lagi nih, Pak. Bersama siapa? Catur. Catur tuh yang gini gak sih? Jadi catur. Kamu angkatan berapa? PGSD? Angkatan 2020. Dari alma maternya dari mana nih kampus mana? UNY, Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Mungkin aku mau flashback sedikit nih. Dulu akhirnya kenapa kamu bisa memilih dan masuk di PGSD UNY? Ceritanya gimana tuh? Dulu sih karena latar belakang keluarga juga. Kebanyakan guru. Jadi hampir keluarga inti aja yang jadi guru udah berapa. Terus sempat ada trigger buat kayak kenapa sih nyari dulu motivasinya kenapa harus jadi guru. Ternyata memang ada indikasi bahwa ada passion buat setidaknya itu bermanfaat bagi orang lain. Kayak itulah ya, idealisme yang seperti itu mungkin masih ada sampai sekarang. Jadi akhirnya memutuskan jadi guru. Berarti kamu lulus nih langsung milih PGSD atau gimana? Ada pilihan lain? Dulu waktu SMA sempat ada kepikiran untuk ke psikologi UGM. Psikologi UGM. Itu pilihan pertama. Aku masuk jalur UTBK, Mas. UTBK. UTBK. Jadi pilihan pertamanya psikologi UGM. Yang kedua PGSD UNY. Kenapa milih itu ya tadi karena pengen bermanfaat. Karena melihat dari psikologi pun itu jurusan sosum yang mungkin aku bisa mengikuti, tapi ya qadarullah nggak dapat di situ. Jadi pilihan keduanya yang keterima. Akhirnya PGSD ya. Berarti langsung pilihan kedua lolos di UTBK waktu itu. Iya. Ini aku mau tanya nih, kepo banget nih masalah PGSD gitu kan. Emang pengen jadi guru ya? Tadi emang mungkin udah dijawab ya. Tapi aku mau tanya, rata-rata lulusan PGSD itu ngapain, Pak? Ada beberapa pilihan ini sih, pekerjaan sih. Ada yang memang melanjutkan di S2 langsung jadi dosen. Banyak dari Bentar, PGSD tapi jadi dosen? Iya, ada beberapa. Ngajar PGSD lagi? Ngajarnya jurusan PGSD lagi. Dengan ya mungkin mata kuliahnya bisa manajemen pendidikan, bisa nanti bisa beralih lagi ke mata kuliah yang semisal pendidikan bahasa Indonesia atau apapun itu. Karena di PGSD sendiri mata kuliahnya sangat beragam, Mas. Karena ya tahu sendiri kalau di SD itu bukan guru mata bukan guru mapel, tapi guru semua kelas ya. Jadi harus bisa menguasai banyak inilah. Aku ingat banget nih. Dulu aku zaman SD tuh gurunya satu gitu, bisa ngajar semua. Emang gitu ya? Maksudnya kamu belajar di PGSD tuh ada pelajaran matematika lagi, terus ini lagi kayak gitu. Hampir semuanya ada, bahkan kepramukaan kita dapat lagi. Kepramukaan, jadi kita dilatih buat jadi pembina. Ngapalin dasar dharma, terus gitu ya. Bener, terus olahraga kita juga dapat, pendidikan agama pun kita dapat. Jadi muatan-muatan yang seperti itu aja kita dapat semuanya, kayak matematika dan sebagainya itu pasti. Lebih ini ya, general ya. General banget. Terus aku kepo deh, maksudnya kayak jawaban-jawaban atau materi-materinya tuh kayak ya udah 1 tambah 1 gitu kita belajar lagi atau gimana sih? Kan SD nih, SD ya? Kan nggak sinkostang gitu kan? Itu kan terus materinya gimana? Mungkin kalau orang awam melihatnya, dulu pun aku kayak gitu, Mas. Melihat PGSD paling mungkin belajar banyak mata pelajaran, tapi kayaknya ya gampang lah, pelajaran SD bisa gitu. Tapi ternyata di PGSD ini belajar cara mengajarkannya, bukan cuma apa yang diajarkan. Jadi lebih ke cara mengajarkannya dan sebagainya, Mas. Masalah materi anak SD mah gampang ya. Ya kita tidak menggampangkan, cuma ya
4x4 itu lebih mudah daripada sin kostang bla 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 gitu kan. Ya jadi seperti itu, berarti lebih banyak cara mengajarkan. Karena treatment ke anak-anak beda sama treatment ke orang dewasa kan bener. Gitu ya. Bener, beda. Itu berarti kamu juga belajar psikologi juga dong secara. Bener Mas. Di semester berapa kemarin adalah psikologi pendidikan, teknologi pendidikan, manajemen pendidikan. Jadi di luar konsep kita untuk mengajar murid, kita harus bisa buat memanajemen sekolah itu seperti apa, teknologi pengajaran yang akan kita gunakan itu seperti apa, menggunakan metode pengajaran yang paling tepat, mengenali anak. Jadi beragam banget lah Mas. Itu sedikit lah, segelintir aja materi-materi yang ada di PGSD gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi nggak cuma belajar yang itu umum-umum, bagaimana cara mengajar anak-anak, bagaimana cara memanajemen sekolah juga diajarkan. Sekarang ngomongin suka dukanya deh. Kalau lo ngomong suka di PGSD apa, duka di PGSD apa? Oke, sukanya sih karena memang ini, kalau dari aku pribadi karena ini memang passion sih Mas. Jadi menjalankannya lebih terasa menyenangkan, lebih terasa ringan. Terus ini PGSD ini jurusan yang memang menyenangkan Mas, karena ya kita besok akan kontak langsung dengan anak. Kalau orang-orang yang memang suka dengan, maksudnya suka berinteraksi dengan anak, itu sangat menyenangkan. Terus ya tadi mata kuliahnya mungkin tidak terlalu rumit. Terus ya itu sih Mas mungkin. Soal teman-temannya juga enak sih. Tapi kalian ada ini nggak sih kayak PPL gitu nggak sih? Ngajar ada, di Mas. Sekolah gitu? Itu semester 7. Jadi sekarang modelnya namanya KKNPK. KKNPK, iya. Itu berarti jadi satu sama KKN tuh? Jadi satu sama KKN. Berarti wajib tuh anak-anak pendidikan berarti ke sekolah. Terjun ke sekolah langsung gitu. Itu menarik tuh. Sekarang dukanya deh. Kalau dukanya sih sekarang mikir ini sih Mas, karena kan ya kita nggak tahu besok ketika saya lulus siapa menteri pendidikannya, siapa pembuat kebijakannya kan pasti akan berpengaruh kepada yang pertama perekrutan guru, yang kedua kebijakan terkait administrasi, yang ketiga bagaimana nanti guru ini diolah atau guru ini secara pengajaran dapat apa ya, memberikan efek yang baik. Itu kan tergantung juga Mas sama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu loh. Jadi yang pertama itu, yang kedua ya sekarang tahu sendiri Mas kalau guru di Indonesia dengan dedikasi setinggi itu perekrutannya susah, bayarannya kecil. Perekrutan susah, bayar kecil. Iyalah, itu mungkin jeritan semua guru di Indonesia. Apalagi sekarang dengan adanya ya itu memang mungkin berniat bagus untuk administrasi digital ya Mas. Tapi untuk orang-orang yang mungkin peralihannya terlalu cepat, jadi administrasi yang sekarang itu dibebankan ke guru itu banyak banget Mas. Jadi karena saya dari keluarga guru, mendengar cerita dari Mas, Mbak, Ibu saya sendiri, itu memang administrasi ini sangat membebankan. Jadi guru sendiri tidak bisa fokus untuk memberikan pengajaran yang bagus. Jadi malah kayak apa ya Mas, murid-muridnya terlantar gitu Mas. Gitu. Padahal yang namanya guru itu adalah digugulan, ditiru. Bahasa Jawanya digugu itu ya dipatuhi dan ditiru contoh tindak tanduknya seperti itu. Nah, ngomongin keresahan itu ya memang sedih sekali ya. Pada akhirnya kan guru ini adalah ujung tombak bagaimana guru itu bisa membentuk karakter anak-anak menjadi dewasa dan sebagainya. Perannya gede. Cuma kadang tadi dibilang gajinya kecil, terus rekrutannya susah Mas. Susah gitu. Tapi ngomongin peluang kerja, ngomongin peluang kerja, ini PGSD ini tetap bisa kerja di mana gitu atau enggak sih? Ya kalau setahu saya sih ada beberapa peluang kerja yang mungkin kalau yang tidak jauh-jauh dari pendidikan ya kembali lagi guru, terus modelan bisa pegawai bank gitu bisa? Bisa juga sih Mas. Oh bisa. Karena ada beberapa kasus yang memang orang-orang pendidikan ini yang memang kurang motivasinya di bidang pendidikan karena ya itu tadi, karena memang lapangan pekerjaan yang agak sempit, jadi beralihnya ke
Pekerjaan yang bisa menerima semua inilah jurusan. Jadi sebenarnya ya fleksibel aja sih. Maksudnya teman-teman kalau seumpama jadi PGSD itu basicnya keren banget. Lo diajarin cara ngajar, interaksi sama orang, nge-treatment orang, nge-manage itu menurutku modal yang luar biasa. Dan sebenarnya itu bisa buat di berbagai lapangan pekerjaan gitu sih. Dan buat kamu nih Catur, mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang kira-kira mau masuk di PGSD gitu? Kalau pesanku sih ya jelas dari pertama itu lihat motivasi dirinya sendiri, apakah memang akan mau berdampak buat pendidikan atau tidak. Karena jujur pendidikan di Indonesia itu butuh orang-orang yang memang mau bekerja secara tulus dan memajukan pendidikan. Karena tahu sendiri tadi sempat dibilang Mas Danang bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan Indonesia. Jadi ya generasi muda, generasi yang akan datang, tanggung jawabnya sekarang ada di guru. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk di PGSD, semisal mau jadi guru SD, dibutuhkan banget soal ketulusannya, memang motivasinya untuk apa, passionnya mau seperti apa, harus segera ditentukan sih. Karena itu yang akan menentukan kamu akan jadi guru seperti apa. Oke, itu ya teman-teman. Itu filosofi sekali ya. Dan tadi juga disinggung secara nggak langsung bahwa teman-teman kalau kuliah masuk jurusan tuh nggak yang penting aku masuk aja gitu. Tapi lu harus tahu niat tulus dirimu, motivasimu, dan kedepannya tuh kamu harus tahu juga. Karena kalau sumpama kamu nggak gitu ya kamu bakal sedih ke depannya gitu. Thank you banget Catur, makasih banget udah sharing di sini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang mau masuk di PGSD bisa dimudahkan jalannya. Dan teman-teman kalau sumpama mau request jurusan lain, Kak, aku main jurusan ini dong, feel free aja buat komen di bawah dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan see you. Pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan guru sekolah Pendidikan guru sekolah dasar.